Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Bu Listri harap kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu bersemangat. Hari ini kita sudah sampai pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, persiapkan alat tulis dan bukumu, terutama buku paket. Kamu buka halaman 104. Nanti kita belajar tentang pelajaran di pembelajaran 6. Sudah siap kalian? Nah, kita mulai. Nah, kita sekarang ada pada subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku. Pada pembelajaran 6 ini ada 3 fokus pembelajaran. 1. Bahasa Indonesia, 2. PPKN, dan ketiga PJOK. Tapi pada saat ini PJOK tidak akan dibahas di hari ini karena PJOK akan dibahas oleh guru bidang studi sendiri dan pada hari yang sudah kita tentukan bersama. Sekarang mari kita baca pembukaan dari pembelajaran 6. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materinya menemukan ide pokok dan kesimpulan. Anak-anak, sekarang kamu perhatikan gambar yang ada pada tayangan itu. Gambar apakah itu? Ya, gambar kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengar yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, sekarang kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Gurumu akan membaca teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulan harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Simaklah gurumu dengan seksama. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membaca teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya dan tentukan kesimpulannya, lalu kamu tulis pada diagram. Judul teks laporan saat ini adalah hiu gergaji. Anak-anak, sekarang Bu Yulistri akan membacakan teks laporan bacaan yang nanti harus kamu tentukan ide pokoknya dan kamu tarik kesimpulan dari setiap paragrafnya. Bu Yulistri tidak akan menunjukkan seperti pembelajaran yang kemarin bagaimana ide pokoknya. Kamu harus menentukan sendiri, kamu juga harus menarik kesimpulannya sendiri. Kamu boleh meminta bantuan kepada orang tua atau saudaramu, atau siapa yang ada di sekelilingmu. Kamu juga bisa menyimpulkan sendiri
dengan memperhatikan pelajaran pada pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang perhatikan bacaannya. Oh ya, apa judulnya tadi? Judulnya yaitu Hiu Gergaji. Simak ya. Hiu gergaji. Paragraf pertama. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Paragraf kedua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, setelah kamu simak teks laporan yang sudah Bu Yulistri bacakan, lalu kamu bisa mencari dulu pokok pikiran, lalu kamu tarik ide pokoknya, kalimat utamanya dulu, lalu kamu tarik ide pokoknya, baru setelah itu kamu membuat kesimpulan. Bisa kan? Mata pelajaran PPKN, materi pelaksanaan sila kelima. Anak-anak, bacalah cerita di bawah ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari bacaan tadi, maka akan muncul 3 pertanyaan. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, sekarang kita cari jawabannya tentang ketiga anak ini. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Jawabnya, Benny anak yang rakus. Alangkah baiknya jika mengambil makanan secukupnya. Seberapa penuh sih perutmu itu, anak-anak? Nah, kalau kamu mengambil secukupnya, hanya untuk makan apa yang bisa membuat kamu tahu rasanya, jadi tidak perlu mengambil sebanyak itu seperti yang dilakukan Benny. Ya, itu namanya rakus. Jangan ditiru. Lalu apa pendapatmu tentang sikap Siti? Jawabnya, Siti hanya mengambil 3 tusuk sate saja, sehingga cukup untuknya. Ini berarti Siti anak yang masih menghargai orang lain. Dia hanya makan secukupnya apa yang dia inginkan. Kalau dia merasa 3 sate sudah cukup, ya sudah, nggak perlu lebih dari itu. Karena masih ada teman yang lain yang juga ingin makan makanan itu. Kalau dia melakukan seperti Benny dan satenya habis, kasihan teman yang lain kan? Nah, kamu boleh meniru sikap yang Siti lakukan. Lalu apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, jawabnya, Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja dan jangan berlebihan. Edo ini anak yang sangat bijak. Dia mengetahui bahwa temannya melakukan hal yang tidak baik, maka dia akan mengingatkan temannya dengan cara yang baik pula. Karena ada beberapa anak yang ketika diingatkan malah marah, padahal itu baik untuk dirinya. Maka dari itu, mestinya kamu sebagai Benny, kalau diingatkan temannya, berterima kasih. Karena kamu diselamatkan, tidak membuat malu dirimu sendiri.
Demikian juga dengan Edo kalau menasihati temannya dengan sikap yang baik, supaya teman yang dinasihati atau diingatkan tidak marah atau tersinggung. Sekarang kita mengulang lagi dan terus mengulang sampai kita benar-benar merasa bahwa Pancasila ada di dalam hati kita, pikiran kita, langkah kita, dan semua yang kita lakukan sehari-hari berdasarkan Pancasila. Nah, apa bunyi Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku, kelima sila Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, tapi juga dimengerti, dihayati, dan yang penting diamalkan. Pelaksanaannya bisa kamu lakukan pada kegiatan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan ke sekitarmu, kampungmu umpamanya, atau di lingkungan sekolah. Karena kelima sila Pancasila ini mengandung nilai luhur yang jika kamu terapkan sehari-hari, kamu bisa menjadi anak-anak Indonesia yang sangat berkualitas. Tentu kamu bisa anak-anak, ya, kamu bisa mulai dari dirimu sendiri, dibantu oleh keluargamu, dan kalau kamu berada di lingkungan kampungmu, kamu bisa bersama dengan kampungmu, kalau di lingkungan sekolah bersama-sama dengan teman dan gurumu. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan, dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Anakku yang Bu Yulistri sayangi, sekarang kita mencari 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Saat ini Bu Yulistri tidak hanya menyebutkan 3 contoh, tapi lebih dari itu, supaya kamu tahu perilaku atau sikap bagaimana yang bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan tentu saja yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Pertama, bersikap adil, yaitu dengan menghargai semua teman, guru, dan semua pegawai-pegawai di sekolah. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah, berarti menghargai orang tua dan anggota keluarga yang lain. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Contohnya, dengan minta izin sebelum meminjam barang milik teman. Ketiga, suka memberi pertolongan. Contohnya, dengan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Cara ini maksudnya bukan memberi jawaban, tapi memberitahu cara, ya, memberitahu caranya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kalau memberitahu jawabannya, bagaimana nanti temanmu tidak mau berpikir, dia akan malas berpikir karena kamu sudah menyiapkan jawabannya. Kamu mau jawabanmu diambil begitu saja oleh temanmu, enggak kan? Nah, berikan caranya, biar temanmu ikut berpikir, biar temanmu ikut mencari jawabannya. Nah, dengan demikian, kamu dan temanmu sama-sama pandaiannya. Sekarang, perilaku yang keempat, tidak boros. Ditujukan dengan mengambil makanan secukupnya saja. Kalau di rumah ada makanan yang enak, ingat bahwa kamu masih ada anggota keluarga yang lain. Jangan dihabisi. Kasihan adiknya, kasihan ayah yang
pulang kerja mesti makan, loh ternyata makanannya sudah habis, kamu habiskan. Apakah kamu seperti itu setiap hari? Jangan ya sayang. Nah, secukupnya saja. Yang penting kamu segera makan dan kenyang. Perilaku yang kelima yaitu tidak bergaya hidup mewah dengan menggunakan pakaian sesuai aturan sekolah. Kalau bersekolah, gunakan seragam seperti aturan yang ada di sekolah itu. Nggak usah pakai perhiasan yang berlebihan, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin yang terbuat dari emas, itu hanya mengundang kejahatan. Lepaskan itu semua dan simpan di dalam rumah. Berikan ke orang tuamu. Biar disimpan orang tuamu. Jangan dipakai, jangan sekali-kali dipakai. Karena ketika kamu memakainya sama saja juga mengundang kejahatan. Bisa saja kamu dicopet. Nah, kita hindari hal-hal seperti itu. Kemudian, perilaku yang kelima, contohnya tidak merugikan kepentingan orang lain dengan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Peraturan ada itu untuk dilaksanakan, supaya bisa kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa menjadi lancar dan baik untuk semua warga yang ada di sekolah itu. Tidak hanya kepala sekolah, guru, tapi juga siswanya dan semua tenaga pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Apakah peraturan itu hanya ada di sekolah? Tidak. Di rumah pun orang tuamu juga menerapkan peraturan kan? Nah, taati itu supaya semua kegiatan di dalam rumahmu berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah suka bekerja keras, ditujukan dengan rajin belajar dan tekun. PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan menunda. Semakin kamu menunda, semakin menumpuk pekerjaanmu. Setiap hari selalu ada tugas dari Bu Yulistri. Kamu tunda hari ini, besok ada pekerjaan lagi, kamu tunda lagi, maka pekerjaanmu akan menumpuk dan kamu kebingungan. Kerjakan dengan tekun, dengan rajin. Kalau ada yang tidak kamu ketahui, kamu boleh tanyakan pada siapa saja yang ada di sekelilingmu. Lalu kamu laporkan kepada Bu Yulistri. Nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Kalau kamu tunda, akan semakin banyak pekerjaanmu. Nah, anak-anak, setelah itu yang terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain. Dengan bisa kamu memberi pujian terhadap hasil pekerjaannya teman. Kalau temannya mendapat hasil yang baik, kamu puji. Alhamdulillah, pekerjaanmu baik sekali. Selamat ya. Tapi bagaimana dengan yang tidak baik? Apakah kamu juga mengejek? Tidak, salah. Berikan semangat pada temanmu itu untuk memperbaikinya dan menjadikan lebih baik. Maka temanmu akan senang dengan dirimu. Anak-anak, ini adalah materi PPKN yang terakhir. Berarti tuntas sudah pelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Setelah selesai mata pelajaran PPKN, nah sekarang kita akan menutup pelajaran pada hari ini dan nanti akan ada link soal yang akan Bu Listri bagikan di grup WA. Bu Listri akhiri, sekian dan terima kasih. Kamu tetap semangat, kamu tetap menyimak dan memperhatikan video ini hingga selesai, hingga berakhir. Dan semoga kamu selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.